menjadi permasalahan pelik ibu kota Jakarta sejak era kolonial Belanda. Sistem aliran air yang kini menua tak lagi sanggup menampung derasnya intensitas hujan, merendam pemukiman penduduk, begitupun memutus akses jalan ibu kota. Banjir semakin diperparah akibat perubahan iklim global yang berdampak meningginya muka air laut. Seiring berjalannya waktu, Jakarta Utara kian berbenah menanggulangi banjir ibu kota. Beragam inovasi lahir dalam bentuk pembaharuan pembangunan infrastruktur sistem aliran air. Pastinya, inovasi ini lahir dari perpaduan api kolaborasi antara pemerintah, stakeholder maupun masyarakat setempat. Baru-baru ini, Bayaswal diyakini dapat menjawab upaya penanggulangan banjir yang kerap merendam sekitar Jalan Danau Sunter Barat, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak hayal, warga pun merasakan manfaat kehadiran Bayaswal ini. Dengan adanya biosel ini, air di jalanan sekarang sudah tidak menggenang lagi karena adanya tanaman ini dan ada sungai untuk resapan juga. Dan saya sebagai warga sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI untuk mengatasi banjir di daerah Sunter Agung ini. Dulu saya emang sering lewat sini sih. Sebelum ada biosel ini, banjir di sini surutnya lama. Dan setelah ada biosel ini, ternyata banjirnya cepat surut, dan selain cepat surut banjirnya, biosel ini juga enak dipandang mata. Saluran air sepanjang 240 meter ini dirancang khusus menampung serta menyerap limpasan air dari Kali Sunter atau Kali Hitam yang tak lagi mampu tertampung di Kali Gendongnya. Uniknya, Bayaswal juga difungsikan sebagai paru-paru kota karena ditanami beragam jenis tanaman penyerap polusi udara seperti sambang dara variegata, agave, tecomastane, wedelia, melati air, hingga kana air. Hardscape materialnya kita memanfaatkan batu-batu bekas ya Pak. Kita memanfaatkan batu kali, batu belah, kemudian kita ada split. Kita menggunakan split. Selama ini kan air yang limpasan dari seed pile ini kan biasa tertampung di saluran gendong. Ketika saluran gendong tidak sanggup menampung lagi, biasanya air itu limpas Pak, limpas ke jalan. Nah, dengan keberadaan Bayaswal ini, saya berharap ketika terjadi musim hujan, limpasan tersebut dapat tertampung di Bayaswal. Apabila nanti tidak tertampung, kita bisa memanfaatkan dengan pompa mobile. Di lokasi lain, upaya kolaborasi pemerintah, stakeholder, dan masyarakat dalam penanggulangan banjir juga dihadirkan di Komplek Villa Gading Indah, RW 14, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading. Menghadirkan kolam olakan, upaya ini sukses mengurangi banjir yang kerap terjadi saat musim penghujan di ibu kota. Situasi yang kami alami selama berpuluh-puluh tahun, setiap kali hujan tiba itu pasti terjadi genangan. Karena letak wilayah kami yang lebih rendah dibanding wilayah sekitar. Nah, olakan ini sangat amat membantu, terutama dari RT 4, di mana yang tadinya setiap kali turun hujan selalu terjadi genangan yang nggak hilang 2-3 hari. Sampai saat ini dengan adanya olakan, banjir itu bisa hilang, terutama ya di RT 4 ini itu kurang dari 2 jam lah. Kalau tadinya itu bisa sampai 1 lutut, seringkali ya 1 paha kalau hujan 2 hari. Dibangun di atas tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum, kolam olakan berdimensi 10 x 10 x 4 meter ini berfungsi menampung derasnya hujan dari saluran air
untuk nantinya kembali dialiri menuju Kali Bukit Gading Raya atau BGR dengan bantuan pompa mobile berdurasi 100 liter per detik yang dioperasikan di 2 kolam olakan sistem kali BGR yang dilengkapi sistem pintu air. Kondisi sebelum olakan ini tadinya hanya tanah taman ya, tanah taman, dan kebetulan juga ini lokasi Fasos Pasum, dan ini juga tadinya hanya lahan hijau sementara, dan kebetulan dari RW 14 dan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara juga mengimbau kita dinas teknisnya untuk bagaimana caranya untuk menghilangkan genangan di RW 14 khususnya di Komplek Villa Gading Indah ini.